Nah, ini untuk kopi yang bagus ya, yang dimana naungannya agak sedikit berkurang, sehingga untuk kondisinya benar-benar menarik lah, bisa dibilang. Ini kita hidupkan 3 tunas lacuran karena ingin dipatah. Ini hasil sambung juga. Kemudian untuk yang ini nanti kita potong setelah panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anas, tentunya di channel kita Petani Kopi Organik, dimana di video kali ini saya akan memperlihatkan hasil sunat dari kopi lacuran ataupun setek kopi lacuran. Nah, ini hasil setekan di kemarin kita sudah perlihatkan untuk cara penyunatan. Teman-teman bisa simak di video yang ini. Di sana kita sudah melakukan, bisa dibilang 4 bulan yang lalu ya lah, 4 bulan yang lalu, dan hasilnya sudah seperti ini ya. Nah, ini hasilnya. Ini kita sunat di bulan 10 kalau nggak salah, di bulan 10. Nah, inilah hasilnya. Ini kita perlihatkan lagi ya, tapi untuk subscriber lama mungkin sudah tahu ya. Ini hasil penyambungan. Kemudian ini penyambungan di bulan 5 ya. Kemudian karena kita takut terkena selang, kita lakukan penyunatan di bulan 10 kemarin. Dan untuk hasilnya seperti ini. Ini sudah menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruas. 6 ruas. Nanti di bulan 6, bulan 7 dia sudah menghasilkan tambahan ruas lagi. Maksimal dia nanti sudah mencapai 13 sampai 14 ruas. Dan kopi yang sudah mencapai 14 ruas itu sudah siap menghasilkan buah nanti untuk tahun 2026. Hasilnya seperti ini. Di sini yang hidup hanya 3 batang ya, 3 tunas air yang batang. Karena yang ini mungkin enggak kuat, nutrisinya kurang. Mari kita lihat yang lain. Nah, ini untuk penyambungan di bulan 10. Ini sebenarnya ini penyunatan di bulan 10, tapi penyambungan di bulan 5. Kemudian kita sunat di bulan 10 karena kita takut terkena selang nantinya. Sedangkan ini kita lakukan penyambungan di bulan 10. Tapi ini tidak kita sunat karena memang sudah tepat waktunya. Nah, inilah hasilnya. Untuk kondisinya sama dengan yang kita sunat tadi. Tapi bedanya ini untuk ruasnya sedikit panjang ya, hampir 1 jengkal ya, mungkin karena kondisinya terlalu gelap ataupun masih terlalu banyak naungan. Oke, kita lihat yang lain karena di sini sudah hampir merata ya. Nah, ini hasil sambung semua. Nah, untuk yang kurang-kurang nutrisi seperti ini sebenarnya bisa kita buang ya. Yang seperti ini kan seharusnya 4 batang, tapi yang bagus itu hanya 2 pohon. Ini hasil sunatan ya, hasil penyunatan. Ini sambungan di bulan 5 berarti. Sudah lumayan rimbun. Nanti sehabis panen kopi yang ini kita tebang. Kalau sudah kita tebang di sini semakin cepat pertumbuhannya. Mari kita lihat yang lain lagi. Nah, ini 1. Nah, ini kemarin yang kita lakukan 2 penyambungan ya.
lakukan 2 penyambungan tapi hidup semua. Kemudian kita sunat di bulan 5 tapi malah hidup semua menjadi 8 tunas air. Kemudian kita buang seperti ini. Seharusnya ada ya di sini, kita buang kemarin karena terlalu banyak. ini kan ada semua kemarin. Di sini begini saja 4 tunas seperti ini saja sudah rimbunya. Bukan kepalang nih, kan nanggung-nanggung. Nanti yang ini kita tebang, tapi untuk saat ini kita ambil dulu hasilnya ya. Nah, kalau ini sudah kita tebang, hasilnya sudah ini, yang ini sudah siap menghasilkan buah nanti untuk tahun 2026. Nah, ini sedikit layu ya, nggak tahu ini kenapa, tapi dari bawah tidak ada masalah. Bagian yang ini satu ya, kayaknya terkena jamur ini. Yang lain ini hasil penyambungan di bulan berapa ya, bulan 11 kalau nggak salah ya. Ini penyambungan di bulan 11. Kita buat 2 sambungan karena ini tidak akan kita lakukan penyunatan. Ini yang kita lakukan penyunatan. Tapi agak sedikit terlambat ini karena hama ya kayaknya. Nah, ini hama itu kebul. Nah, buat teman-teman yang punya solusinya cara mengatasi kutu-kutu kayak gini gimana ya. Ini sambungan di bulan 5, kemudian kita lakukan penyunatan menghasilkan 4 batang seperti ini. Untuk sekarang ini kalau mau melakukan penyambungan, usahakan sungkupnya jangan diikat ya. Kalau diikat biasanya suka dipenuhi air. Nah, ini sudah kita lakukan penyambungan lagi. Ini sudah hidup. Ini sambungan ya. Ini sambungan yang masih kecil. Ini dua tunas lacuran. Mari kita lihat yang lain. Nah, ini untuk kopi yang bagus ya, yang dimana naungannya agak sedikit berkurang, sehingga untuk kondisinya benar-benar menarik lah bisa dibilang. Ini kita hidupkan 3 tunas lacuran karena ingin dipatah. Ini hasil sambung juga. Kemudian untuk yang ini nanti kita potong setelah panen. Semoga aja bibitnya ini bagus dan menghasilkan buah yang lebat, sehingga tidak sia-sia kita menunggu. Ini juga hasil sambung dan hasil penyunatan. Nah, ini hasil penyunatan. Ini kemarin sengaja saya potong untuk entres ya, karena udah 3 sudah cukup sepertinya, sudah terlalu padat. Ini hasil sambung juga. Untuk cara penyambungan teman-teman bisa simak di video yang ini ya. Dan juga ini lakukan penyunatan ini untuk kopi lacuran. Kalau untuk kopi tinggi, teman-teman bisa simak di video yang ini. Di sana sudah saya jelaskan kapan waktunya penyunatan, dan ada kopi yang disunat, ada yang tidak disunat. Itu mengapa?
kopi yang disunat itu biasanya dilakukan penyambungan pada bulan-bulan 5, bulan 6 itu harus disunat. Kalau tidak kita sunat ya nanti hasilnya bisa menjadi selang buahnya. Kita lihat yang lain. Nah, ini kopi yang tidak kita lakukan penyunatan ya, kemarin sudah kita bahas. Nah, yang kita takutkan ini nanti di bulan 3, bulan 4 kopi ini mengeluarkan kembang lebih dulu daripada untuk musim agung. Apa yang kemarin-kemarin kita sunat itu, yang saya takutkan ya seperti itu. Takutnya nanti keluar kembang pada waktu yang tidak tepat. Tapi ya kita coba dulu ya, barangkali tidak seperti apa yang kita harapkan, tidak seperti apa yang kita bayangkan. Ini cepat besar ya. Memang kita tidak melakukan penyunatan, tidak ada hasil penyunatan di sini. Asli dari sambungan keluar 3 tunas, kemudian kita hidupkan keseluruhan. Ini bonggolnya sudah cukup besar, ini sudah tua ini. Nah, ini yang kita lakukan penyunatan, jauh beda dengan yang itu tadi. Kemudian ini yang kita lakukan penyunatan. Ini dia sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 buku. Nanti ditambah sampai ke bulan 6, berarti tambah 6 buku, jadi 12 buku. 12 buku itu sudah waktunya kopi itu menghasilkan buah ya, sudah siap berbuah. Sama seperti kopi sambung ranting juga sama, kemarin sudah saya hitung penyunatan di bulan 10 dan hasil bukunya itu ya 7 kalau enggak 6. Teman-teman bisa simak saja di videonya yang saya tampilkan tadi ataupun di video yang ini. Nah, ini terlalu subur, terlalu besar untuk batangnya karena satunya kecil ya. Makanya kalau kita menghidupkan ranting hanya satu ya hasilnya seperti ini. Batangnya besar, nanti di saat panen susah untuk diarahkan ini kalau sudah besar seperti ini. Biasanya suka patah. Ini walaupun besar sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 buku. Karena kita melakukan penyuntannya ya bareng di bulan 10. Ini masih banyak sambungan baru. Kopinya kecil-kecil, walaupun lebat juga. Kalau kecil seperti ini mah kurang ya, kurang abdol, kurang memuaskan. Tapi masih tetap bersyukur sudah dikasih rezeki. Tapi kita juga harus terus berusaha. Nah, ini sudah kita sambung di bawahnya, karena yang ini nanti akan kita tebang indukannya, dan kita hidupkan yang ini. Nah, untuk sekarang saya lebih cenderung melakukan penyambungan seperti ini ya. Teman-teman bisa simak di video yang ini untuk cara penyambungan tanpa diikat sama sekali ini. Ini untuk kopi lacuran ya. Nih, lihat, ini enggak ada yang diikat. Cuman saya pecah batang, saya sisip, kemudian saya sungkup. Sudah seperti itu saja. Dimana plastik esnya ini masih bisa kita gunakan terus menerus. Tapi ini untuk di bulan 11, bulan 12, bulan 1 ya, sampai bulan 2, bulan 3 kayaknya masih cocok kalau cara seperti ini. Tapi kalau masih bulan
9 bulan 10 kayaknya cenderung cocoknya diikat dan entres yang agak tua. Kalau ini pucuknya ya, kita ambil pucuk entres. Karena di bulan 9-10 itu terkadang masih suka ada panas, sehingga nutrisi yang diserap itu biasanya lebih stabil. Beda dengan kondisi kalau sudah di bulan 11, 12 seterusnya sampai di bulan 3 itu kondisi nutrisinya itu sangat besar, sehingga bila kita masih menggunakan entres yang tua, cenderung tunas itu bukan tumbuh di entres kita, malah tumbuh di bawahnya, di bawah ikatan. Kalau nutrisi sudah mengalir ke tunas di bawah ikatan, otomatis entres yang ke atas kita ini tidak kebagian nutrisi. Biasanya cenderung suka mati. Kalau nggak mati ya hasilnya suka keriting, kerdil hasil sambungannya ya seperti ini. Nah, ini saya masih menggunakan cara lama ya. Ini yang di bawah ini nih, nutrisinya lari ke sini. Ini kemarin kita ikat. Nah, nutrisinya lari ke pinggir-pinggir ini. Kalau nutrisinya sudah lari ke sini, cenderung yang ke atasnya kurang pastinya ke sininya. Jadi biasanya kerdil, kadang mati. Nah, makanya kalau untuk saat ini kondisi kopi lagi fit-fitnya, lagi sehat-sehatnya, dimana nutrisi yang diserap sangat banyak, lakukan penyambungan seperti ini saja. Oke, mungkin hanya ini saja video yang bisa saya bagikan, dimana setiap kali saya membuat tutorial biasanya saya akan memperlihatkan hasil. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang membuat video konten hanya memberikan tutorial tapi tidak memberikan video hasilnya. Bila sahabat-sahabat pengen bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih, saya Anas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.